Tes kesehatan memang merupakan salah satu syarat untuk pendaftaran seleksi Sekda. Pendaftaran itu kita buka tanggal 22 sampai tanggal 26. Kemudian melalui rapat pansel ditentukan siapa yang lolos administrasi. Dan mungkin beliau-beliau itu masih mengumpulkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Pansel kita itu Kepala Kantek BKN Kantek 2 dari Surabaya, Pak Tauhid itu ketuanya, kemudian sekretarisnya Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Pak Nurholis, kemudian ada Pak Profesor Sumarji, Profesor Zainal, dan Dr. Erna dari UNDRA dan UNER. Setelah panitia seleksi atau pansel terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi mengeluarkan pengumuman pendaftaran yang ditandatangani oleh Ketua Pansel JPT Pratama Sekda Kabupaten Nganjuk Tauhid Jatmiko mulai tanggal 21 Juli 2020 kemarin. Jumat 24 Juli 2020, Pansel menerima berkas seleksi dari M. Yasin selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. M. Yasin menjadi pejabat pertama yang memberikan berkas seleksi calon sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sebelumnya orang nomor 1 di lingkup dinas pendidikan tersebut telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Nganjuk bersama dengan 4 pejabat lainnya. Pemeriksaan kesehatan yang meliputi pemeriksaan bebas COVID-19 atau coronavirus, bebas narkoba, dan pemeriksaan kesehatan jiwa atau psikiatri itu juga dilakukan oleh 4 pejabat lain, diantaranya adalah Nur Solehan selaku PJ Sekda Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Sopingi selaku Kepala BKD, Nafhan Tohawi selaku Kepala Dinas Sosial, dan Judi Ernanto selaku Kepala Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Meski sudah ada 5 pejabat yang melakukan pemeriksaan kesehatan, namun hingga berita ini diunggah baru M. Yasin yang mengajukan berkas sebagai persyaratan seleksi. Tes kesehatan, surat hasil dari check up kesehatan memang merupakan salah satu syarat untuk pendaftaran seleksi Sekda. Dan mungkin beliau-beliau itu masih mengumpulkan dokumen-dokumen untuk pendaftaran. Tapi untuk pendaftaran yang langsung belum masuk. Panitia seleksi calon sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2020 kali ini menggandeng Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Airlangga Surabaya dari kalangan akademisi untuk melakukan seleksi. Penjelasan itu seperti disampaikan oleh Agus Heri Widodo selaku Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang juga masuk dalam tim pansel. Pak Agus, bisa dijelaskan sampai dengan hari ini sudah berapa pejabat tinggi yang ikut dalam seleksi Sekda? Sampai hari ini baru 1. Bisa disebutkan Pak, siapa namanya? Pak Yasin dari Kepala Dinas Pendidikan. Nantinya prosesnya ini seperti apa Pak? Jadi tahapannya seperti di pengumuman itu, pendaftaran itu kita buka tanggal 22 sampai tanggal 26. Jadi memasukkan pendaftaran itu kita batasi jam 8 sampai jam 3 sore. Sehingga nanti penutupan tanggal 26 sore jam 3. Setelah jam 3 berarti kan sudah tutup. Setelah itu prosesnya adalah seleksi administrasi. Nanti pansel akan menyeleksi, kami yang di sekretariat ini sebagai pendukung pansel itu nanti menyerahkan berkasnya ke pansel, dan nanti pansel yang menilai ini lolos administrasi tidak. Kemudian melalui rapat pansel ditentukan siapa yang lolos administrasi. Setelah itu tanggal 27 rencananya akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi. Pansel sendiri terdiri dari instansi mana saja? Pansel kita itu Kepala Kantek BKN Kantek 2 dari Surabaya, Pak Tauhid itu ketuanya, kemudian sekretarisnya Kepala BKD Provinsi Jawa Timur, Pak Nurholis, kemudian ada Pak Profesor Sumarji, Profesor Zainal, dan Dr. Erna. Itu dari kalangan akademisi. Tiga-tiganya kalau akademisi. Dari universitas mana Pak? Dari UNDRA dan UNER. Pak, ini tadi kan
administrasi. Iya. Misalkan kalau ada yang belum lengkap, apa langsung disampaikan? Iya, jadi kita kalau seandainya, kebetulan Pak Yasin lengkap, seandainya ada yang datang mendaftar, kemudian kita akan jelaskan sesuai dengan pengumuman bahwa kelengkapannya ABCD, kemudian kalau ada yang tidak lengkap, kan masih ada waktu untuk memperbaiki. Dan tapi kita tawarkan juga kepada yang bersangkutan, apakah itu dikumpulkan langsung atau ditarik kembali, itu terserah yang bersangkutan. Artinya kami ini di sekretariat itu tidak punya kewenangan untuk menyatakan ini lulus dan tidak. Tapi kita punya list bahwa ini persyaratan ini saja. Kalau nggak salah ada 12 persyaratan, kemudian ada 11 persyaratan misalnya. Yang dilengkapi hanya 10 ya monggo. Tapi kalau misalnya kurang satu ya saya tarik kembali untuk dilengkapi ya tidak apa-apa. Sepanjang dimasukkan terakhir nanti sebelum tanggal 26 jam 3 sore kita terima. Artinya hari Minggu tetap buka ya? Buka, kita sudah jadwalkan teman-teman yang harus standby di sini. Dalam seleksi calon Sekda Kabupaten Nganjuk tahun 2020 kali ini, panitia seleksi tidak memungut biaya pendaftaran dalam bentuk apapun kepada para pelamar atau peserta seleksi calon Sekda Kabupaten Nganjuk. Selain itu, semua ketentuan mengenai persyaratan dan kelengkapan berkas persyaratan administrasi pendaftaran serta semua formulir pendaftaran sudah dapat dilihat dan di-download atau diunduh di website resmi pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.